Baik, wah apa kabar saudara? Berjumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, saya sedang berada di tempat yang sejuk, indah, luar biasa. Di ketinggian kurang lebih di 1250 di atas permukaan laut. Inilah Kebun Raya Eka Karya Bali, atau juga sering disebut dengan Kebun Raya Bedugul Bali. Luar biasa saudara, selama pandemi, at least kebun raya ini tidak beroperasional, tidak dibuka untuk umum. Nah, sekarang saya hadir sini sebetulnya ingin mengetahui bagaimana, karena sekarang sudah mulai dibuka untuk umum, operasional sudah mulai boleh dilakukan. Nah, ingin mengetahui bagaimana perkembangan, kemudian apa saja yang dipersiapkan oleh pihak Kebun Raya Eka Karya Bali ini untuk menyambut para wisatawan untuk datang ke sini. Nah, saudara, nanti saya akan menjumpai pemilik dalam tanda kutip bagian LIPI, kemudian juga nanti dengan manajemen pengelola tempat ekowisata ini. Ikut saya untuk mengelilingi dan kita mengeksplor apa saja yang ada di Kebun Raya Eka Karya Bali. Jangan kemana-mana. Biasanya hujan nggak nih Pak? Ya lumayan lah, sekarang sudah Lalu, musimnya, musim hujan begini. Tiap hari jam segini terang, setelah sorenya ya pasti hujan gitu. Setelah hujan. Baik. Nah, saudara, saya sekarang sudah berada atau menjumpai Kepala BRIN. Kalau dulu mungkin kenalnya LIPI, tapi nanti akan dijelaskan oleh beliau. Nah, di samping saya sudah ada Pak Ardake. Ya. Om Swastiastu, Ardake. Swastiastu. Sehat selalu ya Pak? Sehat selalu. Luar biasa, salam sehat ini. Ya. Nah, Pak, ini kan boleh dikatakan hampir selama pandemi relatifly operasional ditutup sementara kemarin ya. Maksudnya tidak boleh ada masyarakat datang kembali. Dan ini sudah mulai dibuka kembali. Kalau sedikit mau tahu kemarin bagaimana sih Pak selama hampir 1 tahun lebih loh Pak ya? Betul. Nah, ini kan luar biasa, 159 hektar kalau nggak salah Pak ya. 157,25. 157,5 hektar, luar biasa gitu. Gimana sih Pak kemarin kondisinya bagaimana selama pandemi? Ya selama pandemi sih memang kita juga harus taat dengan aturan dari pemerintah ya kan begitu ya. Pembatasan kah atau umpamanya aturan-aturan prokes kah. Tapi karena kita dengan mitra ini kerjasamanya, permasalahannya dengan memelihara tumbuhan, konservasi tumbuhan, ya otomatis kita harus concern juga. Meskipun kita memang pengunjung dilarang ke sini, ya kita kini tetap ada perawatan. Tetap perawatan harus tetap, karena tumbuhan itu makhluk hidup juga. Nah, kita harus tetap rawat. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi meskipun tidak masa pandemi, tidak boleh ada masyarakat datang, pengelolaan di sini, perawatan di sini tetap dilakukan ya Pak. Tetap tumbuhan ini memang perlu dirawat demikian. Baik. Nah, Pak Ardake, kan ini dulu masyarakat kenal LIPI. Iya, betul. Sekarang ini kok jadi BRIN. Ini mungkin bisa dijelaskan sebentar Pak supaya masyarakat ya, begini. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah kan ya. Pemerintah ingin istilahnya memunculkan riset itu memang benar-benar berguna bagi masyarakat kan begitu ya. Dibentuklah Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, karena lembaga-lembaga lain juga ada riset-risetnya, makanya dikumpulkanlah lembaga-lembaga LPNK itu. Nah, ke depan nanti mungkin dengan kementerian-kementerian juga yang ada riset-riset akan dikumpulkan di dalam satu wadah namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional kan dia. Nah, di dalam BRIN ini di bawahnya itu ada nanti deputi infrastruktur lah, deputi kerjasama lah, dan lain sebagainya. Dan untuk riset nanti fokus ke organisasi riset. Kalau kita ini Kebun Raya, nah kalau dikatakan oleh Pak Handoko ya, BRIN Bali ini adalah Bedugul itu. BRIN Bali adalah kawasannya Bedugul itu. Nah, makanya riset kita ini di bawah organisasi riset di URIPH. URIPH lah namanya organisasi. Nah, di bawah URIPH itu ada kapus riset. Nah,
Nah, makanya saya berbicara begitu di sini kita karena diharapkan fokus riset sekarang. Nah, makanya tusi kita ya sekarang adalah satu adalah konservasi tumbuhan, yang kedua adalah riset, yang ketiga adalah pendidikan. Nah, dalam pendidikan ini nanti kan ada MBKM ya, apalagi itu sudah didengungkan oleh Menteri Pendidikan juga, dan Pak Kepala BRIN juga mendengar demikian. Nanti mahasiswa siapapun boleh belajar ke sini yang berbau riset. Wah, jadi laboratorium pembelajaran juga di ini mulai bisa melibatkan mahasiswa Ya, gitu ya. sangat benar. Jadi peran itu tetap ada ya Pak ya? Sangat ya. Ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang ada inovasi apa sih Pak yang dilakukan oleh BRIN untuk Bedugul ini? Apa Eka Karya Bedugul ini? Mungkin koreksi nanti Pak ini. Ya. Salah satu kebun raya yang milik kita sendiri Pak ya. Beda Ya, dengan betul. kebun raya yang lain ya. Betul, Itu kan peninggalan betul, Belanda kalau betul, misalnya ya. betul. Kalau ini kan putra bangsa, kita sendiri yang bangsa. membangun gitu. Ya. Inovasi apa Pak yang sudah dilakukan oleh Pak Nah, Ardake mungkin lah ya, bisa cerita sedikit boleh. Ya, dulu kan memang kita karena tusinya juga untuk jasa lingkungan, wisata, kan begitu Oke, kan. betul. Inovasi paling-paling landscape dan sebagainya lah. Nah, seperti sekarang ini kan, ini anggrek ya. Ini namanya taman tematik, koleksi tematik lah. Oke. Intinya koleksi tumbuhan yang berasal dari alam, tapi dibentuk dalam bentuk taman. Baik. Gitu kan. Baik. Nah, di sini ada koleksi tematik begonia ada, konservatori ada, anggrek kaktus, paku, bambu, upacara ada, dan obat. Nah, itu koleksinya berbentuk taman, dibikin indah gitu loh. Nah, sehingga masyarakat mengunjungi, oh karena indah berarti dikunjungi, kan itu ya. Betul. Penempatannya itu pun kita berdasarkan habitus. Nah, karena bentuk taman ya landscape-nya ada habitusnya kan. Oke. Ada tinggi, ada rendah dan sebagainya. Nah, itu dulu untuk pertamanan. Baik. Nah, untuk riset, nah di sini kan riset konservasi tumbuhan ya, merubah tumbuhan menjadi tanaman. Nah, di sini kan ada lab kultur jaringan perbanyakannya, ada lab pemanfaatan koleksi. Nah, di dalam lab pemanfaatan koleksi itu bisa menghasilkan produk istilahnya seperti minyak arsirika dari koleksi-koleksi yang ada. Itu. Yang kedua adalah domestikasi. Domestikasi ini adalah merubah tumbuhan menjadi varietas-varietas baru, kan itu ya. Nah, seperti saya juga kemarin baru terbit juga dari Kementerian Pertanian, itu hak PPT Begonia Eka Karya. Oke. Nah, Apa itu nih, Pak? silangan kita, Oh, ya? ya silangan kita yang sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian bahwa itu varietas baru. Oh. Nah, inilah yang bisa dijual ke masyarakat. Iya, ya. Luar biasa. Bagi petani kah atau penghobi kah tanaman hias begonia. Nah, itu. Oh, jadi bisa menciptakan varietas baru. Ya, betul. Lebih unggul mungkin ya, Lebih unggul, warnanya, bentuknya gitu. Ya, betul. Dan ini sudah diakui, dikokohkan, kemudian sudah bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, saat ini sudah bisa. Makanya di sinilah peran mitra kita. Peran mitra dari pihak PT MNR itu untuk mempublish apa sih hasil riset kebun raya. Nah, sudah tentu mungkin bisa nanti menarik pengunjung kah atau apa. Di sini biasanya ya itu kan tusi pertama ya, namanya konservasi tumbuhan ya. Yang namanya konservasi tumbuhan, karena kita ini konservasi ex situ mendatangkan tumbuhan dari kawasan timur Indonesia yang kita koleksi di sini. Baik. Itu adalah spesies kan. Nah, itu spesies kita mega diversity kok. Kita mempunyai Indonesia banyak banget. Luar biasa ya. Nah, makanya itu kita konservasi di sini. Nah, biar nanti apalagi pembangunan kawasan timur kan sedang gencar-gencarnya ya. Nah, inilah fungsi kebun raya untuk mengkonservasi tumbuhan itu biar nggak punah. Anak cucu kita biar tahu, di samping juga untuk membuat suatu produk yang bernilai tinggi dari tumbuhan yang berguna untuk masyarakat, baik pangan kah, obat dan sebagainya. Dasarnya itu. Nah, cuma kita riset inilah yang mengkaji apa sih manfaatnya itu. Nah, seperti yang seperti bangkok-bangkok dan Thailand semua itulah. Ya, buah-buah itu itu ya. concernnya kan begitu ya. Ada concernnya karena spesiesnya dirawat dengan baik. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan itu. Bisa itu. Nah, kita harus punya tema kebun raya daerah karena sekarang sudah diharapkan kebun raya semua punya kebun raya daerah ya. Diharapkan temanya nanti adalah konservasi tumbuhan buah lokal. Buah lokal. Dari buah lokal itulah yang nanti mendapatkan yang hibrid dan sebagainya. Oke, jadi bisa menyaingi yang titik-titik bangkok itu ya Pak ya. Itu Bali dan kualitasnya luar biasa. Ya. Nah, kalau yang temuan Pak, ada yang baru tadi Pak? Nah, yang baru jadi yang spesies itu kan jenisnya masih endemik ya. Endemik di daerah manapun seperti saya itu yang seperti di Bacan ya. Saya punya kok begonia yang spesies itu yang dari
Maluku Utara, itu saya namain Begonia mufidah kalai. Oh, itu baru ditemukan, Pak? Baru ditemukan. Mufidah kalai, ya, autornya saya sendiri. Oke, wah. Begonia mufidah kalai Ardaka. Wow. Nah, gitulah. Nah, Oke. nah, itu salah satu kebanggaan riset sih, ya. Baik, Riset, ya. baik. Bisa menemukan Nah, itu nanti kalau sudah semua tumbuhan umpamanya sudah teridentifikasi, kita bisa memetakan lah. Siap. Ini tumbuhan kita kok, baru kita bisa berargumen bahwa memang benar loh, mega diversity kita ini luar biasa. Jadi selain membuat varietas baru, kita juga tetap mencari ya Pak ya? Mencari terus. Habitat-habitat yang baru-baru ini yang belum kita temukan. Gitu. Baik, luar biasa. Nah Pak, mungkin yang terakhir saya akan penjelasan dari Bapak. Ini kan BRIN akhirnya tadi fokus kepada riset. Kemudian ini bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan supaya ini bisa dinikmati masyarakat. Karena tadi kan selain ada edukasinya, ada apa ya Pak? Pariwisatanya juga Pak ya, ekowisata ya Pak. Ini bagaimana sih Pak bentuknya kerjasama dengan kemitraan ini Pak? Ya dengan kemitraan ya, karena sudah kemitraan kita ya berbagi tanggung jawab lah, gitulah. Nah, satu dari segi kebersihan, penataan itu mitra, pelayanan dari masyarakat juga mitra. Apapun masyarakat yang ingin dilayani lewat mitra semua. Nah, yang berkunjung ke sini ya mitra yang menangani bagaimana di lapangan. Ya istilahnya berinovasi juga lah mitra untuk menarik pengunjung gitulah. Jadi bentuk sama-sama lah gitu loh. Jadi bentuk kerjasamanya BRIN menyediakan lahan, koleksi-koleksi tumbuhan, semua tanaman itu Pak ya. Nanti supaya ini menjadi mungkin lebih baik, lebih profesional, lebih fokus untuk pengembangan edukasi dan ekowisatanya. BRIN bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan siapa Pak kalau yang di PT Mitra Natura Raya. Oh, PT Mitra. Baik. Rekan-rekan kami ya selama ini ya istilahnya kerjasama luar biasa lah. Meskipun pandemi semuanya masih semangat lah untuk memelihara kebun kita. Apalagi ini adalah aset ya. Seperti tadi bilang inilah buatan pertama pemuda-pemuda Indonesia. Makanya namanya Begonia Eka Karya. Punya putra bangsa. Baik Pak Ardake, terima kasih banyak atas waktunya bersama Kompas TV. Mudah-mudahan nanti tim BRIN selain melakukan riset membuat varietas baru juga tetap mengembangkan varietas-varietas baru, juga menemukan mungkin yang langkah-langkah yang mungkin kita belum tahu ya Pak ya, supaya anak cucu nanti bisa melihat dan mendapatkan manfaat dari tanaman itu. Diciptakan kan pasti ada manfaatnya ya Pak. Ya pasti. Sekali lagi salam sehat, sukses selalu ya Pak. Saya mohon izin, nanti saya mau menemui dari pihak mitra ya Pak ya. Kita ingin mengetahui juga bagaimana mereka mengelola ini, kemudian apa yang mereka bisa lakukan ke depan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ardake. Salam sehat. Mari Pak.